Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Pandrian dengan NIM akhir 1034, Prodi Teknik Pertanian. Permisi Pak, Ya. saya dari mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas 46 mendapat tugas melakukan wawancara tentang perbandingan Pancasila dengan ideologi besar dunia. Pada kesempatan ini kami mengangkat tema ketahanan ideologi Pancasila teruji ketika dunia masuk ke era globalisasi. Bisa perkenalan dulu Pak? Ya, perkenalkan, nama saya Ibu Bijak Laksana. Saya tenaga pendidik di salah satu SD di Kecamatan Kalipuro, lebih tepatnya yaitu di SD 3 Telemung. Baik Pak, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Dengan banyaknya ideologi alternatif di era globalisasi melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh generasi muda bangsa saat ini, seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme yang menyebabkan penurunan intensitas pembelajaran Pancasila di lingkungan masyarakat saat ini. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Ya, memang tak dipungkiri ya, dengan perkembangan zaman, terus era globalisasi pada saat ini, ideologi Pancasila itu mendapat ancaman dari luar atau dari eksternal, yaitu dari sudut pandang atau ideologi baru yang dari luar. Ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut ya kita harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila seperti tadi, kita juga harus memiliki sikap menyaring atau memfilter hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di lingkungan sekitar kita, terus aturan-aturan, dan juga tentunya menyaring sesuai dengan panduan dari ideologi Pancasila. Supaya tidak melenceng, karena kan banyak tuh yang keluar dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pertanyaan yang kedua ya Pak, dengan adanya eksklusivisme sosial pada era globalisasi saat ini mengarahkan kepada generasi muda untuk kecenderungan politisasi identitas yang mengarah pada fragmentasi sosial yang berbasis sara. Nah, bagaimana pandangan Anda terhadap hal tersebut dan apa yang harus dilakukan oleh generasi muda saat ini? Ya, terkait eksklusivisme dalam sosial, sebenarnya hal tersebut itu kurang tepat untuk diterapkan di Indonesia, karena Indonesia kan memiliki berbagai banyak macam suku budaya, yang dimana setiap budaya tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, nanti jika dieksklusifkan itu akan mengakibatkan adanya strata dalam sosial, dalam berbagai kehidupan sosial. Untuk mengatasi hal tersebut ya kita harus saling menghormati antar suku dan budaya, terus kemudian menjaga toleransi antar sesama teman, terus maupun juga suku yang kita harus toleransi, itu tidak boleh sara atau melakukan tindakan-tindakan yang mengejek atau menghina suku dan budaya lain. Dan yang terpenting yaitu melestarikan setiap budaya dan suku yang kita miliki. Misal kita dari suku apa gitu, kita harus melestarikan budaya tersebut untuk tetap eksis gitu. Dan selanjutnya itu menjaga rasa kesatuan dan kesatuan. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak. Iya. Berikan gagasan atau pendapat Bapak bagaimana cara membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan maupun pada lingkungan masyarakat. Untuk membumikan yaitu untuk mempertahankan ya ideologi Pancasila seperti itu. Sebenarnya Pancasila sendiri itu gunanya yaitu untuk menjaga ataupun mempertahankan eksistensi budaya ataupun karakteristik budaya yang terdapat di negara Indonesia. Nah, perlu kita melakukan batasan-batasan terhadap kebudayaan lain atau dari negara lain supaya
dari negara kita Indonesia ini tidak luntur ataupun tersingkirkan oleh ideologi lain. Nah, untuk mengatasi hal tersebut ya kita dapat mengajarkan sejak sedini mungkin kepada anak terkait penerapan nilai-nilai Pancasila, mulai dari Pancasila ke-1 hingga ke-5 dalam berkehidupan sehari-hari. Kita juga dapat memasukkan nilai-nilai Pancasila tersebut ke dalam pembelajaran yang sedang dilakukan di sekolah. Untuk di masyarakat sendiri ya kita dapat melakukan sosialisasi terkait ideologi Pancasila agar masyarakat itu lebih mengerti dan memahami bagaimana sih bentuk ideologi Pancasila itu sendiri. Ya Pak, baik. Saya cukup puas dengan jawaban Bapak dan terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bapak, permisi. Waalaikumsalam. Kami dari mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas 46 mendapat tugas melakukan wawancara tentang perbandingan Pancasila dengan ideologi besar dunia. Nah, pada kesempatan ini kami mengangkat tema ketahanan ideologi Pancasila teruji ketika dunia masuk era globalisasi. Ya. Mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dulu Pak. Baiklah, bahwa saya sebagai pengajar atau guru di SMP Negeri 1 Glemor, yang mana saya juga pernah sekolah tentunya gitu. Sekolah kalau dulu PPKN, kemudian ikut penataran P4 pada saat itu. Kemudian saya juga pada kuliah ada kuliah dasar namanya kuliah dasar Pancasila. Sehingga dari perkembangan itu walaupun saya di fakultas mengambil jurusan bahasa Inggris, tetap saya mengemban gitu ya, mengemban amanah para leluhur kita, tetap bahwa kita tetap ada jiwa Pancasila dan memperjuangkan yang namanya nilai-nilai Pancasila bagi generasi yang sekarang maupun akan datang agar tidak pudar dengan perkembangan zaman yang bahasanya itu globalisasi bla 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 gitu. Nah, nama saya Pak Tohari. Pak Tohari, SPD, lulusan dari tadinya diploma 2 di Jember, kemudian juga menyetarakan ke S1 gitu. Demikian. Pak, bisa dimulai dari pertanyaan yang pertama ya Pak. Ya, monggo. Dengan banyaknya ideologi alternatif di era globalisasi melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh generasi muda bangsa saat ini, seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme yang menyebabkan penurunan intensitas pembelajaran Pancasila di lingkungan masyarakat saat ini. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Berbicara tentang pengaruh ideologi yang lagi viral, lagi digandrungi dengan media sosmed, ini memang rawan kepada generasi muda. Maka dari itu ada beberapa cara, bukan itu salah satu cara, beberapa cara. Satu, pendidikan yang ada di Indonesia itu harus dikembalikan pada awal yang berbasis pada pendidikan jiwa leluhur yang pernah dibawa oleh Ki Hajar Dewantara, di mana di situ ing madya mangunkarsa, ing ngarsa sumtulodo tuturi handayani. Dan nilai-nilai itu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu sangat mendasar, yang sangat Pancasila. Yang dengan demikian ketika ada kurikulum merdeka pada saat ini memang harus diterima dengan dengan tulus dan ikhlas, dan ini yang sebenarnya diharapkan agar kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu ketika misalnya proyek ya, kalau di tingkat SMP, SD
atau mungkin juga SMA itu ada yang namanya proyek itu harus itu ada nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kepribadian Pancasila, sehingga ketika berbicara pendidikan yang dengan kurikulum merdeka itu harus berbasis berkarakter. Karakter itu maknanya begini, karakter ini kembali kepada jiwa kebangsaan. Misalnya ya, Pancasila itu sudah ya Indonesia, Nusantara ini adalah Pancasila. Misalnya terjadi dulu ya gotong royong, ini kebangsaan, kita kembali. Nah sekarang semua yang memang memihak pada ke karakter kebangsaan itu supaya dibangun kembali. Sebenarnya sudah ada kok di darah generasi yang sekarang dan akan datang itu, karena apapun tidak bisa terpisah dari DNA gen leluhur Nusantara ini. Dari sejak zaman kerajaan di Nusantara ini mengalir kepada kita dan generasi. Nah kali itu tinggal ngeklik saja, tidak sulit kok sebenarnya. Yang yaitu nanti diarahkan dari energi pendidikan, yakni kurikulumnya dulu. Terus yang kedua juga dari pendidikan ini ada parenting ya, pendidikan pendampingan orang tua dari yang ahli agar bagaimana mendidik, mendampingi si anak, si generasi ini di keluarga. Jadi keluarga, peran bapak dan ibu ini penting bagaimana menanamkan kembali karakter nilai-nilai Pancasila. Hormat kepada guru, hormat pada kedua orang tua, bergotong royong, ya silaturahim, selamatan misalnya ya, ada kifayah datang diajak, wah seperti itu. Jadi dikembalikan, tidak individu seperti itu. Ya kalau misalnya ke masalah ketuhanan itu memang sudah diserahkan kepada masing-masing agama dan kepercayaan yang diyakini di bangsa Indonesia. Itu aja Mas. Ya, terima kasih Pak. Cukup detail Pak. Bisa langsung ke pertanyaan yang kedua ya Pak. Ya. Dengan adanya eksklusivisme sosial pada era globalisasi saat ini mengarahkan kepada generasi muda menuju kecenderungan politisasi identitas yang mengarah pada fragmentasi sosial yang berbasis sara Pak. Nah, bagaimana pandangan Bapak terhadap hal tersebut dan apa yang harus dilakukan oleh generasi muda saat ini? Nah, begini ya, bahwa bangsa ini sekarang banyak yang gila pada jabatan, atribut-atribut ini yang sekarang lagi viral. Nah kemudian dalam hal ini harus dikembalikan makna hidup gitu ya. Bangsa generasi muda ini bagaimanapun akan mencontoh pada generasi yang saat ini. Contoh Pak Tohari ya, ini akan menjadi figur dan contoh generasi yang di bawahnya. Maka dari itu mulai saat ini dari pejabat, dari para ya orang-orang lah pemimpin, ini tunjukkan kesederhanaan, makna hidup, makna sosial, sehingga kerukunan. Kalau di sini terjalin dan terus kemudian disampaikan dengan sederhana sebenarnya bangsa ini, bahwa apa sih makna hidup ini. Begitu. Kalau misalnya tidak dimengerti, tidak dibahasakan kepada generasi berikutnya, maka anggapannya pada saat ini bahwa atribut-atribut itu penting, jabatan-jabatan penting. Kemudian sekarang yang sering muncul Mas ya, pencitraan dari sosok tokoh ketika memberikan sesuatu, itu kan pencitraan itu yang banyak, tidak ikhlas. Ini cukup rawan, pencitraan. Aku loh. Jadi yang ada ini beri kesempatan pembelajaran menghilangkan ego keakuannya kepada diri ini, keluarga, kepada generasi yang akan datang, sehingga tidak menirukan ego-ego baru.
Nah, ego ini yang menyebabkan eksklusif pada hidup mewah, harus seperti ini. Jadi ada sebuah, akhirnya digiring pada sebuah pemikiran, yang mana pemikiran itu mencipta ilusi ruang dan waktu, yang dimana itu adalah sebuah angan-angan. Nah, angan-angan ini keluar dari karakter manusia itu sendiri. Ini cukup rawan. Nah, kalau sudah seperti itu karena pencitraan, eksklusifisme, kemudian atribut-atribut, ini menerjang pada yang namanya kerukunan berbangsa, bernegara, tentang suku. Ya, kita ingat ya, bahwa kita ini bangsa yang memang bangsa yang besar, keberagaman. Tapi kita ingat bahwa Nusantara ini satu. Berbeda-beda boleh, berbeda-beda memang jelas bahasa, suku, keyakinan, agama, pola berpikir. Tapi di sini ada yang harus dibangun, saling menghargai, saling menghormati untuk mencapai kebersamaan. Jadi di Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi tetap satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, satu Indonesia. Nah, lebih dalam lagi Mas ya, lebih dalam lagi. Jadi Ika ini bisa ditingkatkan pada sebenarnya siapa sih bangsa ini? Siapa sih manusia ini? Siapa generasi tua yang saat ini dan akan datang? Ini satu hidup. Nah, sifat hidup ini satu, milik Tuhan. Nah, ketika milik Tuhan ini namanya esa. Kita tidak bisa memandang itu beda hanya karena satu pada hidup itu. Satu, Allahnya yang disembah. Kita umat tapi satu. Sehingga ada istilah kita asal dari Allah satu. Yang esa itu akan pulang kepada yang esa. Kalau sudah punya prinsip ini, tidak ada yang namanya pembeda gitu. Tidak ada pembeda. Tapi ada catatan penting bahwa kita jangan membeda-bedakan. Tapi kita harus tahu bedanya. Paham? Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan apapun, tapi untuk tidak membeda-bedakan itu harus tahu bedanya. Oh, ini seperti ini, orang seperti ini. Kita tidak tahu, maka sudah jangan dibeda-bedakan. Gitu Mas. Iya Pak. Untuk yang pertanyaan terakhir nih ya Pak ya. Berikan gagasan atau pendapat Bapak bagaimana cara membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan maupun pada lingkungan masyarakat. Ya, pertama apapun ya, negara bangsa ini ketika sudah hancur pada nilai-nilai dan karakter kebangsaan, ini yang sangat dan amat dibutuhkan pasti guru, dosen. Jepang aja hancur, tidak butuh dokter, tidak butuh pertanian, butuh guru. Mendidik mental, mendidik keterampilan sehingga Jepang. Malaysia juga yang diminta pada saat itu bukan dokter, tapi guru untuk mendidik mental, intelijensi dan sebagainya. Akhirnya bangsa ini jangan lupa bahwa butuh guru. Apapun guru ini akan memberikan sebuah pandangan untuk mengembalikan karakter kebangsaan. Jadi kalau lewat pendidikan, maka tepat bila kurikulum Merdeka ini untuk menjadikan dirinya sendiri. Generasi ini jangan dijadikan orang lain, jadikan dirinya sendiri, bangsa yang benar. Itu namanya. Jadi mulai rumah tangga juga ya. Mulai dalam rumah tangga sejak kecil ini. Ini harus didampingi oleh sang bapak, sang ibu, bagaimana hidup yang berbangsa, bernegara, leluhur kita, yaitu menghormati, berbahasa. Kita akan punya bahasa yang santun lewat bahasanya,
mana yang lebih tua, mana yang lebih muda, kita hargai yang lebih muda, hargai yang menghormati yang lebih tua. Itu diberangkatkan juga dari keluarga dan masyarakat. Masyarakat ini juga tidak lepas dari keluarga, tidak lepas dari juga di pendidikan. Jadi ada kerjasama untuk memberikan atau memberi pondasi kembali. Jadi tidak ada istilah kado, tidak ada istilah kado. Cuman ya memang agak sulit karena ini manusia, bukan mesin, bukan komputer. Tidak bisa. Jadi harus ada bentuk evolusi. Ada bentuk evolusi. Dengan cara ya diadakan pada sebuah ilusi kehidupan pada zaman kejayaan dulu di Nusantara. Ini basic banget. Dimulai dari kalau perlu sejak di keluarga, TK, SD, SMP dan seterusnya. Tapi artinya juga mereka jangan hanya di ruang itu saja. Ya silakan kita buka pemikiran mereka untuk mencari sebuah pengetahuan referensi di dunia. Tapi kan ingat bahwa kita itu dituntut mencari ilmu, bukan meyakini ilmu. Nah, soal yakin pada sebuah keilmuan itu nilai tersendiri. Misalnya juga sama belajar agama. Ini belajar agama apapun bukan belajar meyakini dulu. Mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya ya. Untuk dirasakan dulu. Kalau misalnya ini tidak, kalau sudah. Kalau ini dia sudah seperti itu. Yang penting kita banyak pengetahuan. Jadi kita buka. Begitu kita buka referensi, dibuka pemikiran di situ banyak dalam berproses. Karena semua pengetahuan itu juga guru. Proses itu adalah guru. Jadi bukan hanya guru di sekolah saja yang disebut guru. Gitu. Pengalaman, ilmu, proses hidup itu juga adalah guru yang terbaik. Demikian Mas. Oh iya Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Penjelasannya cukup detail dan sangat rinci Pak. Terima kasih. Ya. Sekian wawancara kali ini. Saya Muhammad Fakir Vandrian dari Prodi Teknik Pertanian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Anda, apakah ideologi Pancasila masih sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini? Menurut saya pada saat ini ideologi Pancasila masih sesuai dengan sekarang, karena masyarakat sekarang itu masih kental dengan apa yang dimaksud dengan Pancasila sendiri, seperti nilai-nilai Pancasila. Dan bagaimanakah kondisi ideologi negara Indonesia sekarang? Kondisi negara Indonesia untuk sekarang sesuai dengan ideologi Pancasila, seperti peraturan perundang-undangan itu masih nyambung dengan ideologi Pancasila. Dan apakah ideologi Pancasila tersebut sudah diterapkan? Menurut saya sudah, karena ya seperti itu tadi, Pancasila sudah sangat melekat dengan masyarakat Indonesia. Terima kasih Mas. Mantap. Izin bertanya Mas Aun, apakah ideologi Pancasila masih sesuai dengan perkembangan zaman saat ini? Menurut Masnya gimana? Kalau menurut saya, nilai-nilai Pancasila atau ideologi Pancasila di zaman ini dengan perkembangan zaman ditandai dengan peraturan dan perundang-undangan masih berpedoman pada Pancasila. Contohnya seperti menaati rambu-rambu lalu lintas, memakai helm bermotor, kalau bermotor memakai helm, terus mempunyai SIM dan tidak melanggar lalu ini. Contohnya kayak tidak memakai helm. Pertanyaan yang kedua Mas Aun, bagaimana kondisi ideologi negara Indonesia pada saat ini? Pendapat Anda bagaimana? Menurut saya ideologi Pancasila pada zaman ini masih belum sesuai, karena masih memihak rakyat yang tinggi, rakyat yang rendah itu sering ditindas. Karena contohnya seperti nenek yang mencuri kayu bakar,
itu dikasih pidana yang seperti orang koruptor yang mencuri uang rakyat, orang yang kayak orang koruptor. Baik, Mas Aun, pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 3. Apakah ideologi Pancasila sudah diterapkan dengan baik di Indonesia? Kalau pendapat saya, ideologi Pancasila merupakan pedoman warga Indonesia dalam menjalankan hidup kemasyarakatan sebagai warga negara Indonesia. Sudah seharusnya kita mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Namun ternyata mengamalkan atau menerapkan nilai Pancasila sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan dan dari masa ke masa. Mungkin itu saja Mas Aun. Terima kasih atas pendapatnya. Oke, sama-sama Mas. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Anda, apakah ideologi Pancasila saat ini masih berkembang sampai sekarang? Walaupun begitu, nilai-nilai Pancasila saat ini masih sesuai dengan perkembangan zaman terkini. Dalam tatanan negara, maka Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara Indonesia. Dalam arti setiap peraturan dan perundang-undangan negara pasti berpedoman para nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Dan bagaimana kondisi ideologi negara Indonesia sekarang? Kondisi ideologi negara Indonesia sekarang saat ini sudah sesuai dengan kepribadian negara dan penerapannya sudah berjalan dengan baik. Dan apakah ideologi Pancasila sudah diterapkan? Pancasila merupakan pedoman warga Indonesia dalam menjalankan hidup kemasyarakatan. Kemasyarakatannya sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Namun ternyata pengalaman atau penerapan nilai Pancasila sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan dari masa ke masa. Seperti itu Mas. Terima kasih Mas. Ya,